Hai, saya Marta Sharman. Hari ini kembali ke sesi editing dan kali ini saya akan membahas mengenai gimana sih caranya ngerubah background dalam sebuah foto. Nah, masih dalam pembahasan mengenai foto potret di mana kita memotret dengan menggunakan backdrop di dalam sebuah studio. Mungkin teman-teman pernah menemukan kasus di mana warna backdrop itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin karena kita punya keterbatasan warna-warna backdrop tertentu, karena kan kalau kita koleksi warna backdrop itu kan banyak banget variannya. Nah, mungkin kita cuma punya warna-warna basic. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengadjust apabila kita tidak memiliki warna sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau kita motret, kadang-kadang kan ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai teori warna. Nah, ini sering banget saya mention ya, dan kalau teman-teman mungkin belum pernah nonton mengenai teori warna, teman-teman bisa cek di link di bawah ini di video saya sebelumnya. Saya sering banget ketemu masalah yang tadi saya sebutkan, ketemu warna background yang tidak sesuai dengan bajunya. Jadi kadang-kadang saya butuh warna hijau, tapi hijaunya tidak sesuai yang hijau saya inginkan. Atau saya butuhkan warna kuning, tapi kuningnya tidak sesuai. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan di dalam Photoshop untuk mengubah warna background tersebut. Nah, di sini saya akan mengubah satu buah foto yang pernah saya ambil dulu. Ketika saya memotret warna baju ini, ya, saya melihat warnanya agak sedikit tidak cocok dengan warna backgroundnya. Salah satu cara yang bisa saya lakukan di sini adalah dengan mengambil menu di Adjustment Layer, di mana kita bisa memilih yang namanya adalah Selective Color. Pada Selective Color ini, teman-teman akan melihat beberapa pilihan warna. Jadi di sini di bagian Colors, teman-teman bisa klik di bagian sini dan kemudian akan melihat beberapa varian warna. Nah, di sini ada warna red, yellow, green, cyan, blue, magenta, white, neutral, dan juga black. Nah, di sini teman-teman bisa menggeser sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kalau di sini katakan saya ingin merubah warna kuningnya, maka kita pilih warna yellow di sini. Dan kemudian kita coba geser warna cyan atau warna magentanya. Teman-teman bisa melihat warna pada background ini berubah. Nah, pada saat teman-teman melakukan adjustment ini dilakukan untuk semua bagian dalam sebuah foto kita. Otomatis di sini bagian skin tone juga akan tergeser karena skin tone manusia itu mengandung warna merah dan juga warna kuning. Kalau kita memindahkan warna kuning di belakang, otomatis warna kulitnya juga akan berubah. Dan kalau teman-teman memilih menu Adjustment Layer, dia akan muncul seperti ini, di mana sisi kanannya terdapat satu buah layer untuk masking. Caranya gampang banget buat seleksi. Jadi teman-teman bisa memilih, di sini ada pilihan brush di bagian kiri. Nah, di brush tool ini teman-teman bisa pilih dan kemudian kita bisa melakukan brushing di bagian wajahnya. Jadi teman-teman pilih ukurannya di bagian kiri atas, teman-teman bisa melihat ukuran size dari brush yang kita inginkan. Bukan hanya size, tapi juga dari segi hardness dan juga bentuk dari brushnya tersebut. Apakah mau membutuhkan soft round atau membutuhkan hard round? Saya biasanya menggunakan soft round dan kemudian disesuaikan ukurannya dengan wajah dari model ini. Dan di sini juga harus diperhatikan opacity-nya. Mungkin kadang-kadang teman-teman ngerasa kok kayaknya saya udah beras-beras tapi nggak nongol, nggak kelihatan. Mungkin saja opacity di sini terlalu rendah sehingga tidak berimbas pada foto tersebut. Nah, pada saat kita melakukan brushing, teman-teman mungkin bingung kira-kira area yang sudah terkena brush atau area yang belum terkena brush itu di bagian mana. Nah, teman-teman bisa pilih backslash, di mana satu tombol ini ada di bawah tombol delete di keyboard kamu. Nah, dia kalau kita klik di sini akan muncul warna merah seperti ini. Jadi dia akan menunjukkan informasi area mana saja yang sudah termasking. Dan kalau misalkan teman-teman ingin mengurangi maskingnya, teman-teman bisa pilih brush dengan warna yang berbeda. Brush dengan warna putih, kemudian kita coba gariskan pada bagian yang kita tidak inginkan. Jadi kalau kita menggunakan brush berwarna putih, dia fungsinya seperti delete. Jadi dia mengurangi bagian yang sudah termasking tersebut. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, memang harus menggunakan adjustment yang selective color atau bisa menggunakan menu lain, adjustment layer yang lain. Nah, di sini sebenarnya ada satu adjustment layer yang berbeda, yaitu adalah hue saturation. Di sini juga kita bisa gunakan sebenarnya kalau kita ingin mengadjust warna-warna tertentu.
Tapi hue saturation ini biasanya lebih general, lebih luas skupnya. Berbeda dengan kita menggunakan warna selective color, di mana kita bisa mendapatkan warna yang lebih spesifik. Jadi di sini pada saat kita menggunakan warna yellow misalnya, kita benar-benar bisa bermain dengan warna kuning itu saja. Jadi kuningnya itu bisa kita geser dari segala macam kandungannya. Kalau dia mengandung warna cyan, otomatis kita bisa redupkan cyannya atau bisa kita naikkan cyannya. Dan kebalikannya, di sini kalau kita misalkan ada warna seperti white gitu ya, nah area white ini juga kita bisa maksimalkan. Jadi highlightnya juga bisa kita angkat dengan mengurangi warna-warna tertentu. Sedangkan kalau kita menggunakan hue saturation, dia akan merubah semua secara overall. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman juga di sini yang menggunakan menu adjustment yang berbeda. Jadi kalau tadi saya menggunakan adjustment layer, di mana adjustment itu dilakukan pada layer yang baru, sedangkan ada satu menu lagi yang sebelumnya pernah diciptakan oleh Photoshop ini adalah di bagian sini, di bagian image. Kalau teman-teman pergi ke image, di situ ada satu menu namanya adjustment. Dan dia memiliki adjustment yang sama. Jadi seperti yang adjustment layer lakukan. Tapi adjustment yang dilakukan di bagian image ini, dia tidak pada layer terpisah. Jadi adjustment yang akan dia lakukan adalah langsung terkena pada layer tersebut. Jadi sifatnya di sini adalah editing yang destruktif, yang artinya adalah merusak gambar itu sendiri. Sedangkan kalau kita menggunakan adjustment layer yang terpisah, itu tidak merusak gambarnya, sehingga pada saat kita berubah pikiran atau kita ingin melakukan revisi, nah kita bisa langsung mengganti dari layer tersebut. Nah, kemudian apa sih plus minusnya kalau kita menggunakan adjustment layer atau menggunakan adjustment yang langsung kepada foto tersebut? Nah, di Photoshop itu semakin banyak layernya, otomatis file ini menjadi semakin lebih berat. Jadi kalau teman-teman mungkin komputernya terbatas, nah biasanya teman-teman menggunakan editing dengan adjustment yang langsung ke foto tersebut. Dan kadang-kadang kalau saya lihat pernah ada teman-teman saya juga yang langsung di flatten. Jadi di flatten, kemudian dia lakukan editing berikutnya, dia flatten lagi. Tapi editing seperti ini sifatnya sulit sekali untuk dibetulkan. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan editing sampai jauh, lalu kemudian ternyata ada kesalahan di tengah-tengah itu, kemudian kita ingin kembali ke editing yang sebelumnya. Nah, itu susah banget untuk dilakukan karena semua sudah terflatten dan sifatnya bukan layer lagi. Jadi benar-benar harus diedit dari awal lagi. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan kalau misalkan teman-teman mungkin masih baru belajar atau mungkin masih ragu-ragu kira-kira editannya bagus apa enggak, atau besok misalnya ngedit lagi, ternyata editannya berubah gitu. Jadi sebaiknya saran saya tetap disediakan layer-layer tertentu. Jadi kita tidak merusak si gambar itu sendiri. Nah, demikian tips kali ini untuk merubah background dalam foto potret kita. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.